Dan mahasiswa JGU jurusan Teknik Elektro ini mewawancarai petugas DLHK Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Sini dengan Bapak siapa? Istiar. Dengan narasumber Bapak Istiar, kami akan melakukan wawancara. Bapak siap ya Pak? Siap. Pertanyaan yang pertama, mengapa bangsa Indonesia memerlukan identitas nasional? Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang penuh sejarah, juga bangsa yang banyak diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan Indonesia sebelumnya, sehingga kita sebagai generasi penerus perlu adanya identitas negara. Jangan lupa dengan proklamasi kemerdekaan 1945. Baik Pak. Pertanyaan yang kedua, mengapa bangsa Indonesia memerlukan integrasi? Integrasi itu kan dari atas ke bawah gitu ya, terintegritas, sehingga bisa merata perkembangan di wilayah dan daerahnya masing-masing. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang luas, jadi harus dari hulu ke hilir itu harus terintegritas, jadi harus merata gitu ya. Jadi bisa merata keseluruhan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? Kalau bangsa nggak terintegrasi itu ya mungkin nggak berkembang bangsanya. Ada bangsa, ada wilayah yang maju, wilayah ini maju, wilayah yang sebelahnya kurang maju karena nggak merata gitu, nggak ada integritas yang jelas ya gitu. Kemajuannya mungkin lambat, ya mungkin jadi lebih apa ya, nggak teratur gitu kan di semua hal itu. Bapak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Kita kalau misalnya ngomong nanti disangka sambunyi gitu, tapi kecuali kalau emang ditanya istilahnya emang yang dicari tujuannya narasumber sementara ini kita bisa dikit-dikit jawab ya sesuai apa fungsi pekerjaan kita. Kalau emang targetnya random izin boleh yang lain aja nih. Soalnya kalau kita takut salah jawab, karena kan balik lagi ini kan kamu tuh Jadi kalau enak itu kalau bangpol ya, Pemda itu lebih basicnya dia itu situ tentang politik segala macam. Paling gampang sih ya dari narasumber Pemda. Bangpol. Ya. Kami dari mahasiswa JGU Jakarta Global University dari jurusan Teknik Elektro ingin melakukan wawancara kepada Pak RT. Dan Pak RT sebagai narasumber. Kita dari jurusan Teknik Elektro. Oke, pertanyaan pertama ya. Mengapa bangsa Indonesia memerlukan identitas nasional? Ya. Baik, terima kasih untuk para mahasiswa dan mahasiswi JGU ya. Iya. Yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ya, ingin mewawancarai ya, gitu ya. Tadi terkait pertanyaan masalah mengapa di negara kita ini memerlukan Identitas nasional. identitas nasional. Identitas nasional itu memang sangat penting sekali buat di lingkungan kita, ya. Karena dengan adanya identitas, artinya dari Departemen Pendudukan, ya, Kota Depok khususnya itu bisa mendata semua warga-warga, ya. Contoh, namanya si A nih, ya kan, tandanya itu datanya ada semua, satu kakak atas nama kepala keluarga siapa namanya nih. Nah itu namanya tercantum di kartu keluarga, ya. Bagi yang anaknya sudah mempunyai KTP, identitas pribadinya ada. Identitas itu sangat penting jikalau kita mengurus sesuatu. Contoh, ya kan, ingin melamar pekerjaan harus ada identitas diri. Karena bagaimanapun juga identitas itu riwayat hidup kita, ya kan.
gitu, dan menunjukkan bahwa orang tersebut betul-betul tinggal di satu tempat yang sesuai dengan KTP. Jadi artinya dengan adanya identitas diri itu perlu di negara kita, ya, di KRT, di KRW, dimanapun itu perlu, ya, karena itu juga untuk di kemudian harinya perlu, sangat perlu. Contoh, untuk ngurus SKCK perlu KTP, untuk ngurus paspor perlu KTP, ya kan. Bahkan kita sekolah pun mungkin mau kuliah yang sudah punya itu perlu KTP juga, ya. Jadi itu. Terus pertanyaan yang kedua ini, mengapa bangsa Indonesia memerlukan integrasi? Khususnya di wilayah negara kita ini, kita kan orang timur, ya. Orang timur itu perlu adanya satu kesatuan. Dengan adanya satu kesatuan itu membentuk suatu kekuatan, ya, membentuk suatu kekuatan di negara kita. Tanpa adanya itu kita nggak akan kuat, gitu, ya. Oke, sebentar ya. Itu pertanyaan yang terakhir nih, yang ketiga. Apa yang terjadi seandainya negara Indonesia itu tidak berintegrasi? Iya. Contoh, kalau kita sesama umat beragama aja, ya, kita tidak ada satu kekompakan atau kebersamaan terhadap sesama agama, ya, itu akan hancur semuanya, ya. Contoh, kita tidak ada kerjasama antar tetangga, kita tidak ada kerjasama dengan pihak pemerintahan, ya, tidak ikut aturan-aturan pemerintah. Tentunya negara ini kan, masyarakat ini kan kadang-kadang maunya sendiri tapi nggak ikut aturan, ya. Aturan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, gitu, ya. Kalau sudah ditetapkan pemerintah, ikut aturannya. Nah, kalau semua aturan pemerintah tidak diikuti oleh masyarakat, itu negara akan berantakan dan akan hancur. Bisa negara lain masuk ke negara kita untuk menguasai, seperti itu. Makanya di sini diadakannya yang namanya satu persatuan, ya kan? Di Pancasila kan ada sila ketiga, kalau nggak salah, ya. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dengan adanya satu kesatuan, negara kita akan kuat, seperti itu, ya. Jangan terpecah belah, gitu. Ibarat lidi kalau cuma satu gampang dipatahin, itu enggak. Tapi satu kesatuan, lidi bisa buat nyapu, bisa buat gebuk orang, kan bahasanya seperti itu, ya. Gitu. Tapi kalau cuma satu, akan patah. Tapi dengan adanya satu kesatuan, dikumpulkan, digabungkan jadi satu, sapu lidi itu akan kuat. Betul, ya? Nah, kira-kira seperti itu gambarannya, ya. Mungkin itu aja Bapak, jadi pertanyaan untuk dari kami. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber. Dan insya Allah yang Bapak sudah kasih ke kita jadi bermanfaat kita. Amin, mudah-mudahan. Saya hanya berpesan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi, ya, tetap semangat, ya. Jangan kendor, hindari yang namanya narkoba dan sebagainya, ya. Belajar dan belajar terus untuk tetap maju, karena negara kita ada di tangan kalian semua, ya. Kalau kalian sebagai pemuda-pemudi atau mahasiswa-mahasiswinya rusak, negara kita akan hancur semua, ya. Karena apa? Setiap ada usulan mahasiswi yang maju, ya. Makanya kalian berperan di sini untuk kemajuan bangsa negara Republik Indonesia. Oke? Oke. Ya, selamat buat semuanya, sukses, ya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Bapak.